alamin. Assalatu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di sini saya Ella Troyuni selaku asisten manajer perkebunan PT Makmur Sejahtera. Saya akan menjelaskan laporan analisis finansial usaha pembibitan kelapa sawit di PT Makmur Sejahtera. Yang pertama, saya akan menjelaskan keadaan pembibitan PT Makmur Sejahtera. Usaha pembibitan kelapa sawit adalah kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan output atau penerimaan dengan input fisik, kerja, tenaga kerja, dan modal. Penerimaan total adalah nilai produk total usaha pembibitan dalam jangka waktu tertentu. Pengeluaran total pembibitan kelapa sawit adalah nilai semua input yang dikeluarkan dalam proses produksi. Saya akan menjelaskan keunggulan pemilihan tempat untuk PT Makmur Sejahtera. Yang pertama yaitu pemilihan tempat kami, yaitu yang pertama strategis, yang kedua yaitu berpotensi untuk tanaman kelapa sawit, yang ketiga kondisi lingkungan yang sesuai untuk tanaman kelapa sawit. Pembibitan kelapa sawit yang berada di PT Makmur Sejahtera, Kecamatan Anak Toha, dengan kapasitas bibit mencapai 100.000 bibit, sangat strategis karena terletak di jalur Jalan Bumi Aji Kesulusuban. Pembibitan dengan penyediaan bibit yang cukup besar akan dapat memasok keperluan bibit siap tanam pada daerah yang sangat berpotensi untuk penanaman sawit karena hampir setiap kabupaten mengembangkan agribisnis kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi lingkungan yang baik agar mampu tumbuh dan berproduksi secara optimal. Keadaan iklim dan tanah merupakan faktor utama bagi pertumbuhan kelapa sawit. Di samping faktor-faktor lainnya seperti sifat genetika, perlakuan budidaya, dan penerapan teknologi lainnya. Iklim sangat sesuai, yaitu kelapa sawit termasuk tanaman daerah tropis yang tumbuh baik antara garis lintang 130 derajat lintang utara dan 120 derajat lintang selatan, terutama di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Keadaan iklim yang dikehendaki oleh kelapa sawit secara umum adalah kelapa sawit menghendaki curah hujan 1.500 sampai 4.000 mm per tahun. Tetapi curah hujan optimal 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Dengan jumlah hari hujan tidak lebih dari 180 hari per tahun. Pembagian hujan yang merata dalam satu tahunnya berpengaruh kurang baik karena pertumbuhan vegetatif lebih dominan daripada pertumbuhan generatif. Sehingga bunga atau buah yang berbentuk relatif lebih sedikit menguntungkan bagi penyelenggaraan. Namun curah hujan yang terlalu tinggi kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan kebun karena mengganggu kegiatan di kebun seperti pemeliharaan tanaman, kelancaran transportasi, pembakaran sisa-sisa tanaman pada pembukaan lahan, dan terjadinya erosi. Keadaan curah hujan yang kurang dari 2.000 mm per tahun tidak berarti kurang baik bagi pertumbuhan kelapa sawit, asal tidak terjadi defisit air, yaitu tidak tercapainya jumlah curah hujan minimum yang mempengaruhi suhu dan tinggi tempat, kelembapan, dan penyinaran matahari. Selanjutnya, tanaman kelapa sawit membutuhkan unsur hara dalam jumlah besar untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Karena itu, untuk mendapatkan produksi yang tinggi dibutuhkan kandungan unsur hara yang tinggi juga. Selain itu, pH tanah sebaiknya bereaksi asam dengan kisaran nilai 4,0 sampai 6,0 dan pH optimum 5,0 sampai 5,5. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi misi dari perusahaan PT Makmur Sejahtera. Yang pertama, visi yaitu menjadi produsen bibit kelapa sawit yang berkualitas baik sesuai dengan standar mutu bibit yang sehat serta terpercaya sehingga unggul dalam persaingan global. Selanjutnya, misi perusahaan kami yang pertama, mengembangkan usaha agribisnis bibit kelapa sawit berkualitas secara berkesinambungan. Yang kedua, meningkatkan swasembada nasional melalui kinerja terbaik dalam pencapaian dan efektivitas bibit yang dikembangkan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja terbaik dalam melayani konsumen yang berorientasi pada kualitas bibit sawit. Yang keempat, yaitu menjadi perusahaan yang mengutamakan tanggung jawab dan terus mengikuti perkembangan teknologi. Yang kelima, yaitu membangun jaringan seluas-luasnya dan siap bersaing dalam memasarkan bibit kelapa sawit.
Yang keenam yaitu menjadi peluang usaha yang memiliki komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya saya akan menjelaskan biaya pengolahan pembibitan. Kelapa sawit yang berumur 3 bulan sampai 12 bulan baru dapat ditanam di lapangan. Oleh karena itu, pembibitan kelapa sawit memerlukan investasi sekitar selama 3 tahun. Yang pertama, biaya tetap atau investasi, yaitu besarnya biaya investasi yang dikeluarkan. Untuk biaya tetap sebesar 100.800.000. Biaya tidak tetap ini terdiri dari biaya sewa lahan sebesar 37.500.000 rupiah dan sebesar 4.375.000 rupiah untuk penataan batas, untuk persemaian dan perintisan. Rincian biaya tetap dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk biaya tetap lahan, sewa lahan yaitu sebesar 2,5 hektar yaitu 15 juta rupiah. Untuk pembukaan lahan yaitu seluas 2,5 ha sebesar 1.750.000 rupiah. Untuk pembelian alkon yaitu sebesar 330.000 rupiah. Untuk upah perintis per orang yaitu 840.000 rupiah. Untuk upah tenaga kerja bulanan yaitu per 3 orang adalah 12.960.000 rupiah. Dan untuk pembelian sarlon sebesar 6.240.000 rupiah dan kayu penyangga sarlon yaitu sebesar 3.200.000 rupiah dengan total biaya tetap yaitu 100.800.000 rupiah. Selanjutnya yaitu biaya variabel atau biaya tidak tetap atau biaya operasional. Biaya variabel atau biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh pembibitan kelapa sawit antara lain biaya-biaya pembelian pupuk, bibit, herbisida, dan upah tenaga kerja. Biaya tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, sarana dan prasarana produksi, kedua, upah tenaga kerja. Adapun rincian biaya dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Dengan total biaya variabel yaitu sejumlah 927.515.000 rupiah. Kemudian produksi bibit di pembibitan PT Makmur Sejahtera Kecamatan Anak Tuha, perusahaan kami bisa mencapai 99.000 bibit siap tanam setiap 18 bulan. Produksi bibit ini apabila disesuaikan dengan harga pasar saat ini, pembibitan di PT Makmur Sejahtera bisa mendapat hasil produksi berupa uang sebesar 3.217.500.000 rupiah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penghitungan biaya produksi pada perusahaan PT Makmur Sejahtera. Yang pertama, total biaya produksi bibit kelapa sawit PT Makmur Sejahtera ini sesuai dengan pendapat Soekarwati 2002 yaitu TC sama dengan FC ditambah VC, di mana TC adalah total cost atau total biaya, yang FC adalah fixed cost atau biaya tetap, kemudian VC adalah variable cost atau biaya variabel dengan penghitungan 100.800.000 rupiah ditambah 927.515.000 rupiah dengan hasil yang didapatkan yaitu 1.028.315.000 rupiah. Jadi besarnya biaya usaha pembibitan kelapa sawit sebesar 1.028.315.000 rupiah. Kemudian saya akan menjelaskan penerimaan. Untuk penerimaan yang diterima berdasarkan perhitungan dalam usaha pembibitan kelapa sawit di PT Makmur Sejahtera adalah harga produksi dikalikan jumlah produksi untuk menghitung jumlah penerimaan menurut Sukartawi 2002 sebagai berikut. Di mana TR sama dengan P dikali Q, di mana TR adalah total penerimaan atau total revenue, dengan P adalah harga produksi atau price, Q adalah jumlah produksi, dengan penghitungan 27.000 dikali 99.000 mendapatkan hasil 2.673 juta rupiah. Jadi total penerimaan usaha pembibitan kelapa sawit di PT Makmur Sejahtera dengan luas lahan 2,5 hektar sebesar 2.673 juta rupiah.
dalam persemaian sarana dan prasarana serta pengalaman pengelola menjadi faktor utama untuk menunjang keberhasilan suatu produk bibit kelapa sawit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pendapatan. Pendapatan adalah hasil bersih antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan dalam satuan rupiah. Pendapatan dapat dihitung dengan perhitungan menurut Mubiarto 1994 sebagai berikut, dengan perhitungan yaitu I sama dengan TR dikurang TC, di mana I adalah pendapatan atau income, TR adalah total penerimaan atau total revenue, TC adalah total biaya atau total cost, dengan perhitungan yaitu 2.673.000.000 rupiah dikurang 1.028.315.000 rupiah. 315 juta rupiah. Dengan hasil yang didapatkan yaitu 1.644.685.000 rupiah. Jadi pendapatan usaha pembibitan kelapa sawit di PT Makmur Sejahtera, Kecamatan Anak Tuha dengan luas lahan 2,5 hektar sebesar 1.644.685.000 rupiah. Kemudian untuk efisiensi usaha, berdasarkan perhitungan efisiensi usaha pembibitan kelapa sawit dapat dihitung dengan net benefit cost ratio atau net BC ratio. Adalah perbandingan antara penerimaan dan total biaya keseluruhan. Biaya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu total biaya keseluruhan penerimaan usaha BC rasio sama dengan total penerimaan usaha dibagi total biaya keseluruhan, dengan hasil 2.673.000.000 rupiah dibagi 1.028.315.000 rupiah, dengan hasil yang didapatkan yaitu 2,661. Menurut Mubiarto 94 bahwa apabila net BC rasio lebih dari 1, maka usaha layak untuk dilaksanakan. Pembibitan di PT Makmur Sejahtera berdasarkan hasil perhitungan BC rasio sebesar 2,661. Net benefit ratio pada usaha pembibitan kelapa sawit di pembibitan PT Makmur Sejahtera tersebut menunjukkan indeks lebih dari 1 atau net BC lebih dari 1. Suatu produksi bibit kelapa sawit sangat dipengaruhi faktor benih yang bermutu atau varietas yang unggul, media tanam, dan pemeliharaan yang tepat. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan break even point pada perusahaan kami. Break even point atau BEP adalah titik pulang pokok di mana revenue sama dengan total cost. BEP dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu total biaya produksi dibagi harga jual persatuan, dengan penghitungan 1.028.315.000 rupiah dibagi 27.000 dengan didapatkan BEP yaitu 38.086. Berdasarkan perhitungan BEP produksi, maka usaha pembibitan kelapa sawit di pembibitan PT Makmur Sejahtera layak dikembangkan karena produksi lebih besar dari BEP produksi, yaitu 99.000 bibit dibandingkan dengan 38.086 bibit. Berarti pembibitan kelapa sawit ini akan mencapai BEP setelah menjual sebanyak 38.086 bibit. Kemudian untuk nilai sosial ekonomi pada perusahaan kami yaitu memberikan manfaat sosial berupa pemberdayaan masyarakat sekitar persemaian seperti tenaga kerja harian, borongan, bulanan, dan nilai sisa hasil persemaian yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian untuk segi pemasaran, di Indonesia ini pemasaran kelapa sawit masih sangat dibutuhkan dan sangat mudah karena hasil panen bisa dijual di kebun atau tempat panen. Sampai saat ini sekitar 70 negara di dunia menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku industri pangan maupun non-pangan. Pemakaian dengan jumlah antara 100 sampai 200 ribu ton sebanyak 21 negara, sedangkan yang memakai lebih dari 200.000 ton ada 12 negara. Di antara negara-negara pemakai minyak tersebut, India merupakan negara pemakai terbesar yakni 1.045.000 ton pada tahun 1988, disusul oleh Indonesia, Nigeria, Malaysia, RRC, dan Pakistan. Menurut Nitisemito dan Burhan 1991. Minyak sawit
ini terutama digunakan dalam industri minyak goreng, sabun, dan margarin, serta industri kimia lain yang jumlahnya masih relatif kecil. Pada saat ini, kebutuhan akan bahan bakar dunia yang meningkat dan ladang minyak yang tidak dapat diperbarui. Ada berbagai alternatif minyak sawit sebagai bahan biodiesel dan masih dalam wacana yang akan datang. Apabila benar sebagai bahan biodiesel, maka kebutuhan akan minyak sawit akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil analisis biaya perhitungan finansial pembibitan kelapa sawit PT Makmur Sejahtera Kecamatan Anatuha, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, usaha pembibitan kelapa sawit PT Makmur Sejahtera menguntungkan, yaitu besarnya Rp1.644.685.000. Dengan yang kedua, yaitu usaha pembibitan kelapa sawit di PT Makmur Sejahtera layak diusahakan dengan BC rasio yang diperoleh sebesar 2,661. Produktivitas produksi lebih besar dari BEP, yaitu produksi 99.000 lebih besar dari 38.086 bibit. Sekian pengajuan kerjasama dari perusahaan kami. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dapat menjadi investor untuk perusahaan yang sedang kami jalankan, agar perusahaan kami dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi dari saya selaku asisten manajer. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.